ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Tetapi tiket ini harus dijaga dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Betul. Kita nonton bioskop, kita udah beli tiketnya, tiketnya hilang. Pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan? Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Karena dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut dan gentar. Artinya kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa hilang dari kehidupan setiap kita. Tiket. Memang kita sudah dapat tiketnya, artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini. Enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No, keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik, tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Apakah kalau terima Yesus jaminan 100% selamat? Kalau ikut Alkitab, firman Allah, pandangan Kristen, iya. 100% selamat. Ya, selamat. Itu pasti. Karena di dalam Kristen itu memang kita tidak ada mudah-mudahan ya. Kita tidak ada mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari seorang pendeta Marcel yang mendapatkan pertanyaan dari Denny Sumarko. Denny Sumarko ini bertanya kepada pendeta Marcel di hadapan Ustadz Felix Siau yang notabene adalah seorang mu'alaf. Bertanya kepada pendeta Marcel, apakah benar orang Kristen yang sudah percaya Yesus Tuhan akan mendapatkan jaminan masuk surga? Dan lalu pertanyaan dari Densu dijawab oleh pendeta Marcel. Nah teman-teman, dan lalu kita akan tampilkan sebuah video sanggahan atau tanggapan dari pendeta Mel Atok yang menanggapi jawaban dari pendeta Marcel atas pertanyaan Denny Sumarko tersebut. Teman-teman, langsung saja mari kita simak videonya. Apakah di dalam Kristen ketika kita terima Yesus dengan sendirinya pasti 100% kita masuk ke dalam surga? Oke. Nah, ini yang pemahaman yang sebenarnya harus dipahami dengan hati-hati. Kenapa? Karena ada banyak orang berpikir bahwa ketika saya percaya Yesus, saya pasti selamat. Itu kita dapat tiketnya. Tetapi tiket ini harus dijaga dengan baik. Bukan. Harus dijaga dengan baik. Harus dijaga. Betul. Kita nonton bioskop, kita udah beli tiketnya, tiketnya hilang. Pas mau masuk ke dalam studionya, tentunya akan dilarang kan? Kenapa kita harus jaga tiket? Makanya bicara tentang ketika kita hidup dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita sudah menerima tiketnya, tetapi kita harus mengerjakan keselamatan itu. Makanya kalau kita bilang, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya hidup dalam ketaatan. Karena dengan takut dan apa tadi pendeta? Takut dan gentar. Artinya kita mau bikin dosa, kita mau bikin kesalahan, kita akan takut untuk lakukan itu. Kenapa? Karena itu bisa membuat kita keselamatan yang tadinya sudah kita terima bisa hilang dari kehidupan setiap kita. Tiket. Memang kita sudah dapat tiketnya, artinya untuk masuk ke surga. Tetapi bukan berarti kita bisa hidup seenaknya. Ada banyak orang suka salah pemahaman begini. Enak jadi Kristen, bisa hidup seenaknya, bisa pasti masuk surga. No, keselamatan kalau kita tidak jaga dengan baik, tiket kalau kita tidak jaga dengan baik, ketika itu hilang, maka keselamatan kita juga hilang. Makanya saya suka analogikan ke jemaat begini. Keselamatan yang Tuhan sudah sediakan itu ibarat tali yang Tuhan turunkan dari surga bagi setiap kita. Itu akan ada untuk selamanya. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi tugas kita mengerjakan keselamatan dengan apa? Berpegang teguh pada keselamatan itu. Supaya ketika pengangkatan itu terjadi, kita ikut terangkat. Kalau kita hidup seenaknya, hidup dalam dosa, Matius 7, 21-23 bilang begini, ada banyak orang pada hari terakhir akan berkata, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami sudah berdoa? Bukankah kami sudah melakukan mujizat bahkan? Kurang Kristen apa itu? Tapi kalau dia hidup seenaknya, dia hidup dalam dosa, Tuhan akan bilang apa? Nyala kamu sekalian, para pembuat. Ingat, pembuat itu artinya apa? Orang yang bikin dosa. Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Jadi keselamatan atau jaminan masuk surga itu, kata pendeta Marcel, itu adalah seperti tiket ketika kita akan masuk ke gedung bioskop. Jadi seandainya kita tidak bisa menjaga tiket tersebut dan ketika film akan diputar tetapi tiba-tiba kita kehilangan tiket, kita tidak bisa masuk ke dalam bioskop tersebut. Diibaratkan juga tali.
kita harus berpegang kepada tali tersebut. Nanti di waktu Tuhan kita juga ikut terangkat ketika kita memegang tali tersebut. Dan lalu Pendeta Marcel mengutip ayat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, yang mana di ujung ayat ada tertulis, "Enyahlah engkau daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Ternyata Pendeta Marcel juga mengakui nanti di akhir zaman Yesus juga akan mengusir Kristen. Yesus tidak kenal Kristen, bahkan Yesus mengata-ngatai umat yang bernubuat demi nama Yesus, bermukjizat demi nama Yesus, dan mengusir setan demi namamu juga. Mereka akan diusir Yesus. "Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Dan dari jawaban Pendeta Marcel atas pertanyaan Densu tersebut mendapatkan tanggapan dari Pendeta Mel Atok seperti yang akan kita simak di dalam video ini. Saya juga pernah lihat video itu ya, karena ada yang kirim ke saya. Dan puji Tuhan hari ini kita mendapatkan pertanyaan ini. Iya, jadi kalau pertanyaannya adalah, apakah kalau terima Yesus jaminan 100% selamat? Kalau ikut Alkitab, firman Allah, pandangan Kristen, iya, 100% selamat. Ya, selamat. Itu pasti. Karena di dalam Kristen itu memang kita tidak ada mudah-mudahan ya. Kita tidak ada mudah-mudahan. Dan sejumlah data memang menuturkan bahwa selamat itu pasti. Saya tunjukkan data ya. Misalnya dalam Roma ya. Dalam surat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9. Dikatakan lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini firman Allah ya. Garis bawahi, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kalau menjawab pertanyaan Saudara Denny Sumargo itu, sebenarnya jawabannya ya seturut firman saja. Memang kita harus jawab pakai firman toh, bahwa kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan cuma itu, ini juga ada dari mulut Yesus sendiri. Kalau Kristen ini kan percaya bahwa dasar iman kita, sumber pengajaran kita seluruh Alkitab. Ya, tapi saya bukan berarti mengatakan bahwa dari mulut Yesus sendiri lalu kemudian menganggap yang lain bukan. Bukan firman, seluruhnya firman dan semuanya dasar karena itu dari Allah semua. Nah, dalam Yohanes pasal 10 ya, ayat 27 itu kan Tuhan Yesus juga ngomong di situ ya. Dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. 28 lebih mantap. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya teman-teman, itulah tanggapan dari Pendeta Mel Atok menanggapi jawaban dari Pendeta Marcel atas pertanyaan dari Densu. Dan di sini berbeda dengan jawaban dari Pendeta Marcel. Pendeta Mel Atok mengatakan kalau pendeta mendapatkan pertanyaan seperti apa yang ditanyakan oleh Densu, maka jawabannya umat Kristen secara Alkitab, secara perkataan Yesus sudah pasti selamat. Dijamin selamat, tidak ada mudah-mudahan. Tetapi di sini Pendeta Mel Atok tidak menyinggung sama sekali ayat di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23, yang mana di ujung ayat terdapat tulisan, "Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan." Dan lalu Pendeta Mel Atok menunjukkan beberapa ayat termasuk ayat di dalam Yohanes untuk memperkuat asumsinya bahwa katanya ternyata umat Kristen pasti akan selamat. Tidak ada mudah-mudahan, akan mendapatkan hidup yang kekal, yaitu menurut kebanyakan orang Kristen hidup yang kekal itu adalah masuk surga. Oke, kita akan tampilkan sebuah ayat yang berupa perkataan Yesus langsung. Apakah hidup yang kekal itu? Ada tertulis di dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, jadi menurut Yesus sendiri, hidup yang kekal atau jaminan keselamatan masuk surga itu harus mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan harus mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Sebenarnya simpel saja ketika kita kembalikan kepada perkataan langsung dari Yesus. Tetapi kebanyakan para pendeta akan menyembunyikan ayat ini, tidak akan berani menampilkan ayat ini, bahwa ternyata hidup yang kekal menurut Yesus adalah mengakui bahwa satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah, dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Jadi dalam Kristen itu pasti. Jadi tidak ada yang tidak pasti, sangat pasti, begitu ya. Jadi seharusnya jawabannya seperti itu ya. Tetapi dalam video dengan Pendeta Marcel dan juga ada Ustadz Felix Xiao di situ, ternyata Pendeta Marcel bilang ya seperti tiket, kita beli tiket sudah percaya itu seperti dapat tiket, tapi jaga kalau tiket hilang tidak bisa masuk bioskop dan lain sebagainya. Iya, jadi begini, saya ini dulu pemahamannya kayak Pendeta Marcel, lama sekali saya pegang pemahaman itu. Hanya belum ada TikTok aja, belum ada media sosial ya. Jadi saya dengan begitu bebas mengkhotbahkan itu di mana-mana. Ya karena memang kurang pengetahuan, jujur aja ya. Ini saya ada di posisi itu dulu dan di sini Pendeta Mel Atok menilai jawaban dari Pendeta Marcel tersebut kurang tepat, karena Pendeta Mel Atok dulu pernah melalui fase seperti apa yang dilalui Pendeta Marcel ketika menjawab pertanyaan dari Denny Sumargo, dan itu dikatakan kurang pengetahuan, kata Pendeta Mel Atok. Jadi intinya satu pertanyaan yang sama ketika ditanyakan kepada dua pendeta yang berbeda, maka kita akan mendapatkan dua jawaban yang berbeda pula. Belum lagi ketika ditanyakan ke 3 pendeta, 4 pendeta, 5 pendeta. Nah, jawaban dari para pendeta yang ditanya dengan satu pertanyaan yang sama tersebut sudah pasti akan mendapatkan jawaban yang berbeda-beda, sehingga dari situlah yang bertanya akan semakin bingung, jemaat gereja akan semakin bingung, dan lalu mereka pasti akan kritis dan logis dan pasti akan belajar mencari tahu lebih dalam lagi. Nah, dari situlah kemungkinan dari mereka bisa mendapatkan kebenaran melalui ayat-ayat di dalam Bible sendiri. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Siapakah Tuhan yang layak disembah? Siapakah Tuhan yang disembah oleh Yesus? Nah, kalau sudah menemukan itu, sudah dapat dipastikan mereka akan mendapatkan hidayah masuk Islam. Kita doakan saja untuk Densu, mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.